Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Au radha'in fa yahrumu bihi. Kita ulang ingin itulah bir radha'i. Atau dengan sebab susuan maka haramlah dengan sebab susuan man yahrumu binasabin, akan orang yang haram sebab nasab. Haram perempuan sebab susuan sebagaimana haramnya perempuan yang haram dengan nasab. Artinya sama-sama haram dinikahi. Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena ada riwayat hadis al muttafaq alaihi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Di dalam hadis itu haram dari karena susuan, yaitu yang haram daripada nasab. Sebagaimana perempuan nasab itu haram, perempuan susuan pun haram. Mama susuan haram, anak susuan haram, ding sanak susuan haram, ya kan? Jadi ada orang tua susuan, yaitu anak susuan, dan ding sanak sesusuan. Lalu di sini pamurdi'atuka wa murdi'atuha wa murdi'atu man waladaka min nasabin aw ridha'in wa kullu man waladat murdi'ataka aw dha labaniha ummuka min ridha'in. Maka perempuan yang menyusuimu, itu mubtada itulah. Perempuan yang menyusuimu, perempuan yang menyusui dia, dan perempuan yang menyusui seseorang yang melahirkanmu daripada nasab atau susuan, begitupun setiap perempuan yang melahirkan wanita yang menyusuimu, atau dia melahirkan suaminya. Yang perempuan itu semua hukumnya ummuka, adalah ibumu daripada susuan. Ada yang binian yang menyusui kita langsung. Ada binian yang menyusui orang yang pernah menyusui kita. Paham gak? Umpama seandainya kita lagi halusnya disusui oleh perempuan yang bukan ibu kita. Nah, kemudian dia pun ternyata masa kecilnya pun disusui oleh wanita yang bukan ibunya. Nah, ya kah? Ini ada hubungan darah padahal yang ini. Nah, itu yang wanita di atas itu hukumnya ummuka juga. Ya kah? Ya kan, karena nini susuan, tapi di sini hukumnya ummuka. Di kitab ini disebut ummuka, ya kah? Istilah di dalam kitab fikih ummuka. Kita nyamatnya nini susuan, ya kan? Atau wanita yang melahirkan orang yang melahirkan kita. Ada mama kita langsung, mama kandung kita, ada abah kandung kita, mama kita, abah kita, masa kecilnya disusui oleh wanita yang bukan ibu dia, maka wanita itu juga disebut ummuka. Paham gak? Ya kan? Kemudian lagi, setiap wanita yang melahirkan wanita yang menyusuimu. Nah, ini kuitannya bebinian yang menyusui kita. Kuitannya langsung. Oh, kuitannya bebinian yang menyusui kita. Atau orang yang melahirkan suaminya. Yang menyusui kita punya suami, pastinya bisa laki, ya kan? Ya kan? Yang menyusui kita punya suami. Nah, suaminya itu punya ibu, ya kalau. Nah, ibunya dari suami yang menyusui kita juga hukumnya ummuka, ya kan? Hukumnya juga ummuka. Min radha'in,
daripada susuan, yang artinya haram nikahan. Kemudian lagi wal murtadi'atu bilabanika walabani far'ika nasaban aw radha'an wa bintuha kadzalika wa in safalat bintuka. Kemudian wanita yang menyusu dengan susumu. Maulah lakian kada bersusu. Wanita yang menyusu dengan istrimu maksudnya. Jadi susu binin itu idopatnya ke laki. Ya, ASI yang ada pada istri kita itu idopatnya pasti kepada suami. Makanya suami dalam bab fikih disebut zulabanin, pemilik air susu. Ya kah? Nah, itu bahasa fikih sudahlah. Jadi amun salah menterjemah, salah paham. Salah paham sesat. Bujur ya Allah tah. Mana ada lakian itu bebanyu susu. Ya kah? Jadi wanita yang umpat menyusu lawan bini kita. Nah, itu kena hukumnya apa? Bintuka. Anakmu. Ya kah? Bini kita ada menyusui anak orang. Nah, anak orang itu kena hukumnya bintuka. Menjadi anakmu. Kemudian lagi wala bani far'ika. Susu zuriatmu. Kita bisi anak. Nah, sekalinya anak kita ini pas sudah inya berkeluarga, inya menyusui anak orang. Nah, anak yang itu pun walaupun di bawah kita sudah jauh ke bawah, itu hukumnya juga bintuka. Nah, ya kah? Anakmu juga nih tuh. Kemudian nasaban aw radha'an pada secara nasab atau secara susuan. Wa bintuha kadzalika, anaknya dia pun seperti demikian. Anak yang mana ya? Anak yang mana? Anak dari wanita yang pernah menyusu. Nah, nangki itu tah ngalibana tuh mengesahkan na. Anak dari wanita yang pernah menyusu lawan bini kita. Nah, itu kan jawabannya kalau sudah. Nah, ada dulu anak yang pernah menyusu lawan bini. Nah, itu jelas hukumnya anak kita. Bila inya berkeluarga lalu melahirkan anak lagi, anaknya pun hukumnya bintuka juga. Ya kah? Ke bawahnya lagi bintuka juga. Ya kan jadi taruh sampai ke bawah ya kah? Jadi mahram sesusuan ngaran. Nah, makanya ini kita penting belajar ini ya. Penting mana belajar yang masalah mahram sesusuan. Supaya supaya tercatat. Di budaya Arab memang mereka biasa aja. Rasulullah kan lagi kecilnya disusui oleh Halimah, dirawat sampai di dalam kitab tarikh sampai ada yang mengatakan 4 tahun dirawat, ada yang mengatakan 2 tahun lebih sedikit aja, tapi pasnya itu bisa kira-kira 4 tahun. Tapi tercatat. Nah, artinya kalau ada tercatat kan jelas tuh. Yang kada dicatat ini yang bahaya. Ya kah? Kada tahu siapa ternyata anak sesusuan, ya kah? Jadi jawabannya harus sudah ke bawah. Wal murd wa insapalat, seterusnya ke bawah. Wal murtadi'atu bila bani ahadi abawaika nasaban aw radha'an ukhtuka. Perempuan yang menyusu dengan susu salah satu orang tuamu secara nasab atau secara susuan, hukumnya ukhtuka, saudarimu. Nah, ini jelas saja lah. Abah mama kita menyusui anak orang. Nah, anak orang itu hukumnya dingsanak kita juga. Misalkan kada umpat nyusu lawan mama kita pangnyar, tapi menyusu lawan mama tiri, ukhtuka juga. Ya kan? Karena mama tiri itu istrinya abah kita kan. Nah, ya kan? Abah kita pemilik zulabannya.
disebut dengan zulabannya, ya kan, pemilik air susunya. Jangan salah mengartikan tadi lah. Kalau ya karena mengartikannya menyusulan abah ya ada. Ini pentingnya belajar berguru tuh, ya kan. Waqis ala hadza baqiyatul asnafil mutaqaddimah. Lalu kiaskanlah atas ini akan golongan-golongan yang tersisa yang terdahulu. Titik. Wala yahrumu 'alaika bi radha'i man arda'at akhaka aw walada waladika. Tidak haram atasmu sebab susuan perempuan yang telah menyusui saudaramu atau menyusui cucumu. Di dalam matan Zubat tuh la tata'adda hurmatun ila usul tiplin wala tasrili tahrimil fusul. Kemahroman itu tidak menjalar, tidak menular ke bagian atas, ke bagian silsilah ke atas. Kaitannya di sini. Ada perempuan yang menyusui dingsanak kita. Kita bisi dingsanak. Dingsanak kita ini lagi halusnya disusui oleh perempuan yang bukan ibu kita. Nah, maka perempuan yang menyusui dingsanak kita bujur jadi mama dia. Tapi bukan jadi mama kita. Nah, ya kan? Mama inya aja, mamanya wajing itu jar. Enggak lain ya kan? Ya kan? Ya kan? Mama nyawa, mau jadi mama nyawa bujur ya. Enggak lain, enggak ada urusannya. Nah, ya kan? Makanya tadi la tata'adda hurmatun ila usul tiplin wala tasri li tahrimil fusul. Kemahroman itu tidak menular, menjalar sampai kepada mengharamkan orang tuanya anak. Ya kan? Orang tuanya anak. Umpama ikam, kan bebinian kalau dicontohkan. Ada menyusui anak orang. Anaknya tuh bujur jadi anak ikam. Ya kan? Tapi abahnya itu anak. Nah, itu kada berlaku kemahroman. Ya, kakak atasnya kada berlaku kemahroman. Seandainya ikam hendak kawin lawan abahnya itu anak, boleh aja, ya kah? Boleh aja. Ya, maka itu maksudnya tadi kada menular. Kada menular kepada orang tuanya itu anak, kada menular kepada dingsanaknya itu anak. Jar yang anak, bah, jangan kawin pian bahai lawan sidin itu. Bahari sidin itu menyusui ulun. Berarti sidin itu mama ulun. Ya kah? Mama nyawa. Dan hendak permanenkan. Ujung kalau tanya, hendak dipermanenkan nih, dikawini nih. Jadi awalada waladika atau perempuan yang pernah menyusui anak dari anakmu, ya ke cucumu, ya anak kita tadi. Gitu ceritanya tadi, ya kan, anaknya permanenkan jadi ya kalau ya, artinya boleh aja. Wala ummu murdiati waladika, tidak pula haram ibunya wanita yang menyusui anakmu. Hendak ya kan, tapi kejauhan mun ummu itu lah ketuhaan. Biasanya murdiahnya kan yang dicari, ya kan, murdiahnya dicari.
Hokonnya pengen bayar mengawini lawan nini susuan ulun ya. Binian juga toh jabahnya. Kadang ngawini lakian toh. Kenapa biasanya kadang mengawini mama susuan ulun, hokonnya pian mengawini apa? Nini susuan ya. Wa kadza ukhtu akhi kali abika, seperti demikian saudara seayahmu atau seibumu daripada nasab atau sesusuan. Kita bicara tentang sesusuan. Kayak tadi juga hukumnya lah. Kita bisiding sanak saabah atau bisiding sanak sama semama. Nah ding sanak saabah kita, ding sanak semama kita punya lagi ding sanak yang sesusuan. Itu kada haram mun hendak dikawini. Ding sanaknya awang itu lain ding sanak unda jadi ya. Alih menjelaskannya bujur ngalih benar. Tanbihun. Nah kemudian standar yang bisa menjadikan orang yang menyusui itu mahram atau orang yang menyusui itu mahram. Ada standarnya. Kada asal nyusu aja pang. Ya kah? Ada standarnya, ada kaidahnya. Kalau pang pas menyusu langsung jadi mahram, ada standarnya. Intan dalam menerangkan syarat susuan, ar-ridha'u al-muharrimu wusulu labani adamiyatin balagat sinna haydin walau qutratan aw mukhtalatan bi ghairihi wa in qalla jawfa radi'in lam yablugh haulaini yaqinan khamsa marratin yaqinan urban. Nah ini fikihnya lah. Susuan yang bisa mengharamkan yang atau menetapkan mahram, susuan yang bisa mengharamkan yakni menetapkan mahram adalah sampainya air susu perempuan yang telah sampai umur haid. Umur haid itu berapa minimal? 9 tahun. Tapi babanya susunya umpama. Ya kan? Jadi bebiniannya punya standar berapa umur? 9 tahun ke atas, bukan 9 tahun ke bawah. Itu pertama dulu. Bebiniannya umurnya itu. Walau kotoratan walaupun 1 tetes. Atau susu itu telah bercampur dengan benda lain seperti air biasa. Banyu putih. Meskipun sedikit. Kemana sampainya? Ke jauf. Ke perut anak yang belum sampai 2 tahun. Ya kah? Ya, artinya menyusui standar yang nyusu belum seapa umurnya? Maksimal 2 tahun. Ya kah? 2 tahun ke bawah. Kalau bibiniannya tadi 9 tahun ke atas. Kalau yang disusui 2 tahun ke bawah. Berarti kalau 2 tahun ke atas bisa sengot apalagi. Ada berlaku ya kah? Ada berlaku. Kalau pang mamanya menangati jangan ya. Kenapa jadi anak ulun ya. Kada paham pikir berarti bibiniannya. Ya kah? Kenapa jadi anak ulunnya. Mau kada mau ya lah aku pendirakan kini. Nah, jadi belum sampai 2 tahun secara yakin, berapa kali pulang jumlah susuannya? Nah, ada jumlahnya khamsa marrat yakinan. 5 kali yakin. 5 kali, bukan 5 kali kanyang. Nya ada juga guru mengartikan 5 kali kanyang. Bukan kenyang, 5 kali, cukup 5 kali. Makanya tadi disebutkan walau kutrotan. Walaupun 1 tetes, tapi 5 kali. Karena jam 6 dihisapnya setetes. Ampih. Jam 7 kan halatnya lawas nih. 60 menit nih.
setetes pulang, 2 kali sudah. Jam 8 setetes pulang, 3 kali, sampai nanti itu 5 kali. Maka dengan 5 tetes selama 5 waktu berbeda, di waktu yang berbeda, itu bisa menetapkan kemahraman. Kalau dia mesti sampai kanyang meriga, bang, ke anaknya ada, ya dasar aku undang di pengajian ya kah? Bahkan guruku seorang dulu menjelaskan 5 kali kanyang, ya sakanya pas seorang belajar fikih kan ada tulisan kanyang, ya kah? Walau kutrotan, sekalinya tulisannya walaupun setetes. Yakinan fa in qata'a ar-radi'u i'radan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin kita jelaskan.